Ana Rasulullah innama bu'itsu makarimatul akhlak. Aku diutus adalah Muhammad Rasulullah oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan seluruh akhlak-akhlak manusia yang mereka pada waktu manusia sebelum lahirnya Rasulullah, mereka di zaman Nabi Isa, ketika Isa alaihissalam meninggalkan dunia ini, manusia nggak tahu arah kiblatnya kemana. Manusia terang-terangan dengan kemaksiatannya, dengan kezalimannya, sehingga Allah dipertuhankan, Allah diduakan dengan akhlak-akhlak manusia yang moralnya bejat, yang mereka nggak tahu bagaimana mereka mengenal Allah dan Rasulullah. Tahu apa yang dilakukan? Tahu manusia sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Muhammad menyempurnakan anak, tahu. Jangan sekarang di wilayah kita, jangan dimanapun wilayah kita, jangan ikutin kaum Nabi Isa setelahnya. Antum semua terang-terangan bermaksiat, minum khamar, mereka dengan mabuk-mabuk dengan terang-terangan, mereka bermaksiat dengan terang-terangan di muka bumi ini. Itu akhlak yang tidak benar. Itu akhlak moral yang sangat bejat. Sebelum Rasulullah lahir, jangan kita ikuti dari mana mereka manusia nggak tahu arah kiblatnya. Terang-terangan mereka melawan kepada Allah, terang-terangan mereka mengkhianati Allah. Coba bayangkan, minum di tengah jalan, dia minum khamar, mabuk. Maaf, kalau mau kita kajian Irsyadul Anam, orang-orang mati dalam keadaan maksiat, dia syukur khotimah. Langit dan bumi tidak akan menerima daripada jenazahnya di dalam kubur, dan sehingga mereka nanti di yaumul qiyamah maka tidak akan ada maghfirah, pengampunan, tobat nasuha orang-orang yang bermaksiat. Hati-hati. Kalau besok mati kita ditakdirkan dalam keadaan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Taubat nasuha, kembali ke jalan Allah, hidupkan sunnah Rasulullah. Maka Rasulullah diutus oleh Allah menjadikan yaitu kesempurnaan akhlak manusia diperbaiki. Nah, kalau udah Rasulullah turun ke muka bumi ini memberikan isyarah, memberikan daripada pembinaan kepada umat-umatnya kita semua ini, maka laksanakan. Kasihan kita sama Nabi, udah rela berkorban, udah rela taruhan nyawanya demi untuk membenarkan hak kalimat la ilaha illallah, membenarkan hak umatnya supaya menjadi akhlak yang benar. Bayangkan, jangan Bu, Pak, udah banyak azab sekarang. Allah lagi diundang sama hamba-hambanya. Udah banyak azab sekarang turun. Alhamdulillah Johar selamat. Tapi saudara kita lihat, mereka baru mengucap dan sadar la ilaha illallah. Mereka baru mengucap bersadar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu padahal baru dikasih sedikit. Padahal baru dikasih sedikit. Betul. Ada masalah. Pasang tegang amat. Tapi kalau dikira mah ngomel. Aku sih ada si bangku, kamu pesan. Lanjutin. 5 menit lagi, biar dibagi. Tak amplop, gua hilang di Baghdad di Bintaro. Sampai mana tadi tuh? Hah? Sebelah kanan tadi misalnya di drama? Asap. Alhamdulillah. Terus sebelah kiri? Gak ada. Lu matiin jelek, awas lu. Lima menit aja lagi ya, singkat-singkat aja biar semua kebagian. Tapi alhamdulillah ya nih, dengan hadirnya doa ibu, dengan hadirnya doa-doa bapak yang hadir di sini, tuh ya Allah jaga mereka tidak turun hujan. Alhamdulillah. Di rumah Habib tiap hari hujan. Di sini alhamdulillah dia dengan hati yakin beraninya bikin panggung di sini, dia bikin nggak bakalan hujan. Wah, itu goblok tadi doanya tuh. Kalau seandainya hujan turun, rahmat. Paling kabur penonton Habib di sini.
Banyak aku ceramah aja tadi depan sekretariatnya, aku bawa bapak sekretariat. Ya, nah kembali lagi kepada kita. Ayo kita perbaiki akhlak kita. Perbaiki daripada pola kehidupan kita. Kesian Bu, Nabi itu berjuang luar biasa Pak. Nabi berjuang luar biasa. Kalau kita buka biografi Nabi nggak akan selesai subuh. Tapi kita satu, ya kalah sama orang Cihideng. Orang Cihideng aja nggak pakai speaker Pak. Nih saya ceramah di Cihideng Pak, di Bogor nggak pakai speaker tuh yang Sukhoi jatuh. Enak minumannya di panitia Pocari Sweat, Fanta. Nah gua tak kenapa ini air aqua. Tapi nih air es yang mantep. Nah tuh dia dibukain. Enggak Pocari Sweat. Enak di pasaran sakit aqua. Aduh. Nah ini nunggu orang lagi mikir panitia kemana pikiran sih, ya ternyata gak ada air, gimana nih? Kalau ini gue turun nih. Macul lebih. Pocari Sweat. Ujang diem aja, baunya makin keasikan. Minum jangan berdiri, nggak boleh. Minum harus duduk. Itu sunnahnya Rasulullah, makanya ngaji. Terus ada yang nanya, pernah Habib lagi ngajar dalam kitab kitab Fathul Qorib itu diterangkan bagaimana itu cara orang duduk. Mau tahu Bu Pak? Habib belakangnya dulu ya. Rasulullah duduk tuh kalau mau minum. 3 mendekat, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Kalau orang yang minumnya diri berarti itu ngikutin ajaran setan. Paham? Nah terus ada yang bertanya, Bib, kalau ada yang minum harus duduk, nah saya mau lagi mulus kadang-kadang minum di kamar mandi, alah gila. Boker mau minum juga. Penceramah yang kedua udah datang. Ya kita tinggal diterusin ya. Udah Habib berpesan berwasiat kepada diri Habib dan semua yang hadir. Ibu datang ke sini, kita ngikut ini ajaran-ajaran ulama-ulama kita yang terdahulu. Bukan baru sekarang aja. Di sini bikin maulud, pasti kita punya ustadz-ustadznya, punya habib-habibnya yang terdahulu bikin maulud ya. Bikin. Cuma harus ada pengertiannya maulud. Maulud tidak menjadikan kewajiban. Maulud juga bukan hukumnya sunnah muakkad, bukan. Maulud itu adalah syiar. Syiar agama, syiar Islam, syiar silaturahim, syiar semuanya yang duduk di sini mendapatkan syiar. Kalau seandainya maulud dikatakan fardu ain wajib, berarti setiap individu bapak-bapak, ibu-ibu setiap 12 Rabiul Awal bapak harusnya tanggung jawab. Bapak harus merayakannya. Itu menjadikan kewajiban. Bapak tinggal dan ibu tinggal, berarti ibu bapak berdosa. Nabi tidak mengajarkan acara maulud seperti ini untuk diwajibkan. Kalau yang mau memperingati maulud dengan kemampuannya sendiri, silakan. Isinya maulud juga berfaedahnya banyak, keuntungannya banyak. Maulud bukan konser dangdut, maulud bukan konser penyanyi pop, maulud juga bukan seperti kayak main bola. Isinya beda ini maulud. Satu, faedah keuntungannya kita dapat apa? Ibu bisa ketemu sama saya dan ulama-ulama yang lain, bapak-bapak. Itu silaturahim bagus ya? Ada silaturahimnya ya? Ini kita silaturahim. Terus pengisian acaranya ada pembacaan Qurannya ya? Ada pembacaan mauludnya gak yang dibaca? Ada qori'nya gak? Ada da'inya gak? Coba di mana kesalahan maulud?
Kalau orang ada yang benci maulud, di mana kesalahan maulud? Isinya baik, faedahnya baik, perjumpaan kita dengan para guru-guru, dengan para ulama, bersilaturahimnya kita dengan tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, semuanya hadir di sini untuk biar dapat berkah. Ada ngomongin orang sekarang, ada menghibah orang, ada menghujat orang, ada mencaci orang, semuanya keberkahan ada di sini. Tuh artinya maulud syiar. Ada tanggung jawabnya. Maulud ini apa-apa yang kita hadir, satu kita berdiri, assalamualaikum ya Nabi, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasul, salam alaika, salawatullah, salam alaika. Itu rasa takzim kita kepada Nabi Muhammad SAW, hormat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada inti yang nanti dari acara ini, faedah yang kita punya tanggung jawab masing-masing setiap individu maupun bapak-bapak maupun ibu-ibu. Apa yang kita dapatkan? Talabul ilmi. Di sini ada tuntutan ilmu atau tuntunan ilmu yang kita praktekkan buat keluarga kita, yang kita praktekkan seorang suami mengajarkan istri dan anaknya, yang kita praktekkan seorang istri mesti takzim hormat kepada suaminya dan mencintai anak-anaknya. Bawa ajaran Nabi Muhammad ke rumah kita karena acara maulud ini, bukan karena memperhatikan dakwahnya, dai-nya, bukan memperhatikan pemain hadrohnya, bukan memperhatikan korinnya. Itu tartib susunan acara maulud. Tapi intinya maulud, setiap dai yang berdakwah ambil ilmu ini dan kita amalkan di rumah kita masing-masing. Terutama ini bikin maulud, kita buka aja tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah lahir ke muka bumi membawa alam semesta. Berkahnya, rahmatnya ada alam semesta. Kenapa Allah ciptakan dunia ini untuk Nabi Muhammad? Kenapa Allah ciptakan dunia ini? Kita kebagian untuk umatnya Nabi Muhammad. Dunia kita jadikan ladang dan lahan kita. Dunia kita olah di dunia selama kita masih hidup sebelum ajal dijemput. Ingat, Allah berikan dunia ini, Allah ciptakan dunia ini untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Sebagaimana hadis qudsi yang berbunyi, laulaka, laulaka, laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Laulaka ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, tidak menciptakan alam semesta ini dengan seisi-seisinya. Ada jabal gunung, ada langit, ada bintang, ada matahari, ada bulan, dan ada bumi, ada hewan-hewanan, ada pohon-pohonan, dan kita menjadi penghuni bumi, para manusia. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Aku ciptakan kata Allah, wahai kekasihku Muhammad, ini alam semesta dan seisinya untukmu, wahai Rasulullah kekasihku kata Allah.